Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya adalah sesungguhnya kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama mentadaburi Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berkenaan dengan momentum kurban 10 Dzulhijjah 1446. Pada ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Muhammad al-Kautsar, nikmat yang banyak. Yang dimaksud Al-Kautsar adalah nikmat kebaikan, nikmat ilmu, nikmat amal, nikmat nubuwah, nikmat kasih sayang, nikmat kejujuran, dan lain banyak sekali. Kemudian Al-Kautsar itu artinya juga Telaga Kautsar, sungai di surga yang mana mengalir airnya ketika diminum maka tidak pernah haus. Nikmat ini akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi pada inti poinnya, ayat yang pertama ini adalah menjelaskan kepada kita semuanya, memahamkan kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak sekali kepada kita. Nikmat hidup, nikmat kekayaan alam, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat persatuan, nikmat kedamaian,
nikmat keharmonisan. Dan itu ada di kehidupan kita semuanya. Bahkan tidak kalah pentingnya nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat masyarakat. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita agar bersyukur. Rasa syukurnya itu adalah diimplementasikan, diaplikasikan dengan doa dalam surat ayat berikutnya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sebagai ucapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita nikmati dalam kehidupan ini, maka kita diperintahkan untuk sholat. Sholat adalah tiangnya agama. Maka barang siapa yang menegakkan sholat, yang mengerjakan sholat, maka menegakkan agama. Sholat merupakan komunikasi seorang hamba dengan penciptanya. Dengan mengerjakan sholat, maka menjadi sehatlah hubungan hamba dengan pencipta. Sehingga ketika kita sebagai hamba melakukan sholat, Allah akan berikan kemanfaatan yang luar biasa. Nikmat kedamaian, nikmat ketentraman, nikmat dimuliakan, nikmat dicukupinya semua hal yang berkaitan dunia, nikmat kemudahan, nikmat kelancaran, nikmat keberkahan, dan insya Allah nikmat di akhirat nanti, yaitu kita akan masuk ke surganya, yaitu melalui babus shalah, pintu salat. Oleh karena itu, marilah kita tegakkan, kita jaga salat kita di keluarga kita dan di masyarakat kita. Dengan menegakkan salat, memelihara salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Setelah kita memperbaiki, setelah kita melaksanakan, memelihara hubungan baik antara hamba dengan pencipta dengan sehat, maka perintah selanjutnya adalah wanhar, agar kita menyembelih hewan kurban. Ada yang mengartikan, menafsirkan bahwa yang dimaksud kurban ini adalah penyembelihan ketika pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu di waktu Idul Adha, setelah selesainya dari wukuf Arafah. Makna daripada Idul Kurban itu adalah mendekatkan kepada Sang Pencipta,
Inti poinnya adalah ketika kita yang tidak berangkat haji, maka bagi yang mampu dipersilahkan, diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban. Karena akan memiliki manfaat yang luar biasa hewan kurban. Hewan kurban sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita mampu merelakan, mengorbankan harta yang kita miliki, harta yang kita cintai. Dengan kurban memiliki makna juga untuk mencapai sebuah kebahagiaan, ketentraman. Hendaklah kita menyembelih nafsu-nafsu hewaniyah, nafsu-nafsu yang tidak baik di dalam diri kita. Ketika kita mampu mengendalikan diri, menyembelih nafsu-nafsu, menghilangkan nafsu-nafsu hewaniyah, maka kita akan bisa menghiasi diri kita dengan nafsu, dengan akhlak-akhlak karimah, akhlak yang baik di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang memiliki karakter baik, manusia-manusia yang peduli kepada sesama, yang sayang kepada sesama, yang bisa melihat kanan dan kiri. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah inna syani'aka huwal abtar, bahwasanya orang-orang yang membenci kepadamu Muhammad, huwa dia adalah al-abtaru, orang yang terputus dari keberkahan, dari kebaikan. Siapa itu? Adalah orang-orang yang Quraisy, yang benci kepada Rasulullah SAW pada saat itu. Mereka menyangka bahwa Rasulullah SAW dengan kematian anaknya, mereka menganggap bahwa Rasulullah telah terputus. Namun anggapan itu salah. Yang justru yang terputus itu adalah orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, yang hasud kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia terputus dari kebaikan. Jadi orang yang pembenci kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, para penyeru dan lain sebagainya, maka termasuk al-abtar. Dari ayat 1 sampai 3 ini bisa kita tadabburi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang luar biasa yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur atas kenikmatan itu, Allah mewajibkan sebagai implementasi rasa syukur, maka Allah mewajibkan yaitu dua bentuk rasa syukur dalam ayat ini. Fasholli li rabbika wanhar, menegakkan sholat dan berkorban. Menegakkan sholat memperbaiki hubungan dengan Allah setelah bagus, baik, menyadarkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kemudian juga agar kita peduli kepada sesama, sayang kepada sesama, akur kepada sesama, perhatian kepada sesama, membantu kepada sesama. Ini adalah sebuah, artinya sholat dan kurban itu adalah satu nafas. Ketika baik hubungan secara vertikal, maka harus baik hubungan horizontal. Dalam kaitannya ibadah kurban, kurban merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti poin daripada kurban itu adalah taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cinta itu adalah orang yang mau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
berkorban untuk menggapai ketaatan, kebahagiaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadirkan kepedulian kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjadi orang-orang yang terus dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, menjadi orang yang selalu senantiasa memperbaiki, meningkat kualitas ruhiyah, meningkat kualitas spiritual, meningkat kualitas intelektual, meningkat kualitas emosional, meningkat kualitas sosial, sehingga spiritual, emosional, sosial seimbang. Maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang unggul, sebagaimana dipesankan oleh Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.